Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Anak-anak yang hebat, kali ini Bu Guru akan menemani kalian untuk belajar tentang PPKN. Setelah kita mempelajari tentang Pancasila, pada unit kedua ini kita akan mempelajari tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian kalian akan dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. Pasti kalian berpikir dan bertanya-tanya ya, norma itu apa? Apa norma itu nama seorang anak? Apa norma itu nama ibu-ibu? Bukan ya. Jadi, norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma itu artinya juga batasan atau aturan, jadi setiap warga negara wajib mematuhinya. Setiap manusia itu mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda. Jadi perbedaan tersebut mengakibatkan manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya, saling membutuhkan, saling bekerja sama, tolong-menolong, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing manusia tersebut. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia ini sangat diperlukan suatu norma, suatu aturan. Dengan demikian, norma itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, apakah norma sama dengan peraturan? Tadi depannya kita kok ada aturan juga. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Kalau peraturan itu artinya lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur tentang perilaku dan perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis. Bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya peraturan lalu lintas, kalau kalian tidak punya SIM tapi nekat mengendarai sepeda motor, maka kalian akan kena tilang, ada suratnya. Itu tertulis. Kemudian sanksinya bisa berupa teguran atau hukuman kurungan atau denda. Sanksi yang berupa denda atau hukuman kurungan diputuskan setelah proses pengadilan. Jadi pengadilan itu adalah tempat memutuskan seseorang bersalah. Tapi kalau norma juga merupakan aturan tapi bukan peraturan yang tertulis. Kalau peraturan itu tertulis, kalau norma itu aturan yang tidak tertulis. Jadi norma itu merupakan ukuran perilaku baik dan buruk, pantas atau tidak pantas. Jadi harus disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut. Intinya kalau norma itu adalah peraturan yang tidak tertulis. Kalau peraturan adalah aturan yang tertulis. Itu pembedanya ya. Contohnya misalnya kewajiban menghormati orang tua, kan tidak ada tulisannya itu. Tidak ada tata tertibnya, tapi memang harus dilaksanakan. Kemudian misalnya kalau anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Berarti nanti dia akan dikucilkan, dianggap tidak sopan. Kalau peraturan tertulis bisa dihukum atau berupa hukuman kurungan atau denda. Tapi kalau tidak sopan, anak kepada orang yang lebih tua tidak ada namanya didenda, tapi hanya sanksi moral. Sanksi moral itu
dikucilkan, ndak punya teman itu ya. Jadi itu adalah bedanya norma dengan peraturan. Kalau norma itu tidak tertulis, kalau peraturan itu tertulis ya. Kemudian ada bentuk-bentuk norma. Ada 4 bentuk norma. Yang pertama adalah norma agama. Kedua adalah norma kesusilaan. Ketiga norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ada 4 macam norma. Yang pertama adalah norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Misalnya, menjalankan ibadah, mempunyai agama. Jadi ini misalnya kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah. Kita harus melaksanakan ibadah. Itu merupakan norma agama. Jadi seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Jadi sanksinya dari Tuhan saat kalian tidak beribadah bukan sanksi tertulis, tapi merupakan sanksi yang tidak tertulis, yaitu dosa. Nanti akan dihukum pada waktu kalian meninggal atau saat di akhirat ya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani, dari hatimu. Misalnya, kamu berjalan dari pulang sekolah tiba-tiba menemukan uang. Apa yang akan kamu lakukan? Mengambil uang itu, apa mengumumkan ke sekitarnya bahwa kamu menemukan uang? Apa kamu mengambil uang itu kemudian kamu sembunyikan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Jadi, kamu harus jujur. Rasa kejujuran itu merupakan bagian dari norma kesusilaan. Misalnya, kalau menemukan uang sebaiknya diumumkan dan dikembalikan kepada yang punya. Karena jujur itu hebat, ya. Kemudian ada lagi misalnya kamu melakukan kesalahan. Kalau sesuai dengan norma kesusilaan, maka kamu harus meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jika merasa bersalah, menyesal harus minta maaf. Tuh, salah satunya yaitu bentuk dari norma kesusilaan yaitu jujur dan jika bersalah meminta maaf. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan itu sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendirilah yang merasakannya. Jadi kalau kamu merasa bersalah ya kamu sendiri yang merasa, bukan orang lain. Kalau kamu tidak jujur yang tahu cuma kamu sendiri. Apa kamu merasa bersalah jika tidak jujur? Nah, orang yang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Ia akan terus-menerus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. Itu adalah norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi pelanggarannya sifatnya tidak tegas sama dengan kesusilaan, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, dan pengucilan. Jadi tidak ada teman, tidak mau yang berteman denganmu. Misalnya norma kesopanan ini ya, misalnya kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua. Itu contohnya norma kesopanan. Kemudian mematuhi nasihat orang tua dan sebagainya. Jika anak yang tidak hormat kepada orang tua, maka dia akan dikucilkan oleh orang tuanya.
saudaranya, kemudian anggota masyarakat lainnya. Dan pasti kamu akan terkenal menjadi anak yang tidak sopan. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap norma hukum sifatnya tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Nah, jadi tanpa kecuali meskipun orangnya punya jabatan dan tidak mempunyai jabatan, norma hukum ini tetap mengikat dan memaksa, tidak ada kecualinya. Biasanya berupa hukuman penjara atau denda. Contoh norma hukum misalnya, apa ini? Mencuri. Mencuri sanksinya bagaimana? Kalau mencuri sanksinya ada di hukuman penjara atau denda. Jadi hukuman penjara ini akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Itu adalah contoh norma yang disebutkan di atas dan harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma, maka kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama. Kemudian, bagaimana melaksanakan norma di lingkungan sekitar kita? Bagaimana caranya? Jika di sekolah kita harus melaksanakan norma, bagaimana caranya? Yang pertama, saling menghormati teman, tidak mengejek. Ya, itu merupakan norma kesopanan, tidak mengejek. Kemudian melaksanakan ibadah, itu adalah norma agama. Kemudian ada lagi, jika ada tugas atau ulangan tidak mencontek. Itu adalah norma kesusilaan. Tidak mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Itu adalah norma hukum. Kemudian jika di lingkungan keluarga, bagaimana? Tetap ya, kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, membiarkan anggota keluarga untuk beribadah, kemudian saling menghormati, hormat kepada orang tua, hormat kepada saudara, saling menyayangi, berperilaku jujur dan sopan. Jika mau masuk ke kamar saudaramu, meskipun itu saudaramu ya, kamu harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian jika kamu lewat di depan orang yang lebih tua, kamu harus mengucapkan permisi. Kalau bahasa Jawanya nyuwun sewu. Kalau misalnya kamu diberi sesuatu, kamu harus mengucapkan terima kasih. Untuk di lingkungan sekitarmu, kamu juga harus menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan juga norma hukum dan agama. Karena semua norma itu berlaku baik di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Itu adalah contoh dari bentuk-bentuk norma dan pelaksanaan norma di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran hari ini selesai, silakan dikerjakan tugasnya untuk refleksi hari ini dari Bapak dan Ibu Guru baik di classroom maupun di WA Group. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.